Baik, terima kasih kepada calon Kapolri, Komisaris Jenderal Andes Budi Gunawan, SH MSI. Bapak Ibu anggota Komisi 3, kita memasuki agenda berikutnya, tanya jawab yang tadi telah disepakati per fraksi satu. Kami awali dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Selamat pagi. Dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini dan melakukan fit and proper test. Saudara calon Kapolri yang saya hormati, suasana pagi ini dalam fit and proper test ini, saya merasa ada perasaan yang lain, karena saya sebagai pribadi sudah mengikuti fit and proper test untuk Kapolri keempat, termasuk saudara calon saat ini. Jadi dari fit and proper test sebelum-sebelumnya, pagi ini ada perasaan yang berbeda, yang lain. Ada sedikit kegalauan juga, tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini adalah fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunjukkan kepada bangsa ini kenyataan dalam penegakan hukum di Republik ini. Saudara calon yang saya hormati, saya melihat bahwa surat yang tadi saudara acungkan dan saya baca, ini adalah produk hukum dari sebuah institusi yang juga penegak hukum utama di Republik ini. Saya kok merasa galau, ganjil, bahwa kemarin kami mendengar, melihat, menonton di televisi saudara calon Kapolri dijadikan tersangka. Kemudian pagi ini dalam fit and proper test saya membaca sebuah produk hukum bahwa kasus rekening gendut itu sudah selesai dan sudah dilakukan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum resmi juga, yaitu institusi kepolisian dan Badan Reserse Kriminal. Jadi di dalam benak saya kok aneh. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan saya kepada saudara, bahwa apabila saudara menjadi Kapolri nanti, bagaimana saudara membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum supaya hal yang terjadi hari ini, kontradiksi kemarin berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara tersangka, sementara persoalan yang itu juga tahun 2010 sudah ada produk hukumnya bahwa saudara dinyatakan tidak bersalah. Ini soal yang saudara katakan tadi, krisis confidence dan trust dari masyarakat. Ini orang melihat, orang menonton. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian hal yang kedua, perasaan menjadi tersangka tentu tidak enak. Sebagai pribadi, kehormatan pribadi, nama baik, keluarga, istri, anak, keluarga besar, semua menjadi terpukul. Sebagai informasi, mungkin saudara sebagai polisi profesional juga tahu bahwa mentersangkakan orang juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Mentersangkakan orang dengan cara yang tidak profesional, mentersangkakan orang karena pesanan, karena kepentingan, juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, saya juga ingin minta penjelasan, jika saudara dipercaya menjadi Kapolri, apa terobosan saudara? Karena saudara pernah mengalami bagaimana menjadi seorang tersangka, sehingga melakukan terobosan-terobosan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk institusi yang akan saudara pimpin. Oleh sebab itu, saudara, saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat juga mendapat SMS yang baru masuk 5 menit yang lalu. Saya bacakan SMS ini.
suara rakyat. Tolong ditanyakan komitmen penuntasan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi Polri. Salah satunya kasus korupsi PLTA Asahan dengan tersangka Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak yang sudah tersangka selama 1,5 tahun, namun tidak tuntas walau sudah 3 Kapolda berganti, sementara 5 tersangka lain anak buah bupati dalam kasus yang sama sudah diadili. Artinya ini, bahasa ini contoh dari apa yang dibahas di televisi kemarin, bahwa seseorang bisa menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa ada kejelasan ujungnya kemana. Ini juga menjadi bagian kenyataan penegakan hukum di Republik ini. Dan saudara sebagai calon orang nomor 1 di institusi Polri, saya minta penjelasan apa terobosan saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu aja ya, seluruh fraksi ya. Kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua, saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan anggota Komisi 3. Kalau kita lihat paparan saudara calon tadi, hanya satu kata, luar biasa. Apalagi pada poin pembentukan Satgasus, pada poin 4, Satgasus libas preman. Ini pasti DPP Golkar pasti aman kalau dijaga. Ya. Saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, ada 2 peristiwa paling tidak hari ini yang kita hadapi dan menjadi realitas dalam fit and proper yang kita lakukan. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Herman Heri tadi, saya sudah mengikuti 3 Kapolri di sini, dan ini adalah suatu realitas yang lain dari sebelumnya. Yang pertama adalah realitas yang menjadi peristiwa hukum, ya. Sulit ditepis dan dipungkiri bahwa penetapan atau pengumuman saudara calon oleh KPK itu bermuatan politis karena momentumnya bertepatan dengan waktu saudara menjalani fit and proper, sehingga ada kesan ada upaya penjegalan di sini. Namun sulit juga dibantah kalau KPK sudah menetapkan tersangka kepada seseorang, itu pasti dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup atau alat bukti yang cukup. Itu realita kita. Nah, sekarang peristiwa politik. Tidak ada juga yang bisa membantah bahwa proses yang sedang kita jalani ini adalah karena adanya surat presiden yang mencalonkan saudara sebagai calon Kapolri. Dan ini tidak bisa kita hentikan dengan begitu saja. Proses fit and proper ini kalau presiden tidak menarik suratnya kembali. Karena surat itu sudah dibacakan di paripurna, lalu proses selanjutnya kita sudah melakukan kunjungan lapangan, dan terakhir nanti akan dibacakan kembali di paripurna, disetujui atau tidak disetujui. Surat presiden jelas bahwa presiden meminta persetujuan DPR atau Komisi 3 untuk memberhentikan dengan hormat saudara Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat saudara sebagai Kapolri yang baru. Saya dan kita semua mungkin tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi, ya, antara istana dan Teguh Umar. Karena yang kita dengar hanya rumor, ya. Sesungguhnya calon Kapolri tidak hanya BG yang dijagokan. Saudara calon yang namanya Budi Gunawan ini, ada lagi calon-calon kuat lainnya yang didukung oleh juga orang-orang kuat. Rumor yang beredar, saudara calon didukung oleh PDIP dengan tekanan gas yang pol. Dan ada calon lagi, sesungguhnya presiden punya calon juga, yang namanya tidak perlu saya sebutkan dan sudah santer di mana-mana. Dan ada partai pendukung
KH juga atau presiden juga yang menjagokan figur lain. Jadi kalau kita kait-mengait antara peristiwa yang terjadi, ini bisa betul dan bisa tidak. Bagi PDIP barangkali ini kami sebagai, atau saya sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, sebagai partai di luar pemerintahan, tentu hanya menduga-duga apa sesungguhnya yang terjadi dalam. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, karena sesungguhnya teman kita yang menjadi ini, ya, Saudara Trimet kalau nggak salah. Tapi kemudian yang jadi teman kita juga anggota Komisi 3, ya syukurlah. Nah kali ini untuk Kapolri tentu ada perhitungan-perhitungan khusus. Nah inilah yang membuat kemudian orang menduga-duga dan menyeret ini menjadi peristiwa politik. Harapan saya sesungguhnya tidak ada kaitan dengan itu. Nah saudara calon yang saya hormati, saya hanya berharap dalam fit and proper ini, dalam peristiwa ini setelah saudara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saya berharap saudara tetap tegar mengikuti proses hukum yang setelah lagi akan berjalan. Dan dalam peristiwa politik saya pastikan kami di Komisi 3 dan DPR akan tetap melanjutkan fit proper ini sampai selesai, dan kita akan bacakan di paripurna besok. Selanjutnya terserah Presiden apakah saudara akan tetap dilantik menjadi Kapolri atau ada perubahan lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra tidak akan mengomentari hal yang terjadi pada saat ini terhadap saudara Kapolri, walaupun kami juga banyak mendapatkan protes dari konstituen kami, kenapa kami mengikuti atau tetap melanjutkan mengikuti fit and proper test calon Kapolri pada hari ini. Namun kami sudah sampaikan kepada konstituen kami bahwa yang pertama, fraksi Partai Gerindra tetap menganut asas praduga tak bersalah, itu yang pertama. Yang kedua, karena prosedurnya adalah prosedur yang benar, sehingga kami tetap ikuti dan lalui sampai selesai. Oleh karena itu, kami tidak mau menyimpang dari maksud dan tujuan fit and proper test hari ini. Kami akan menanyakan beberapa hal yang menyangkut visi dan misi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Yang pertama adalah kalau tadi saudara calon Kapolri sudah menyampaikan ada kiat-kiat khusus untuk menangani soal antisipasi ego sektoral di kepolisian. Hal yang kami mau tanyakan adalah bagaimana strategi atau antisipasi saudara dalam antisipasi khususnya menangani konflik yang terjadi karena ego angkatan seperti yang pernah terjadi antara TNI dan Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila saudara menjadi Kapolri, bagaimana sikap saudara tentang penyidik-penyidik kepolisian yang sudah terlalu lama di institusi lain seperti di KPK dan lain-lain, yang mungkin perlu diadakan penyegaran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kami memintakan komitmen kepada saudara apabila menjadi calon Kapolri, bahwa saudara adalah Kapolri dari semua pihak, sehingga kami meminta kepada saudara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden agar Polri bersikap netral, karena kejadian yang kemarin-kemarin kami sudah sangat merasakan ketidaknetralan Polri. Ditambah lagi bahwa kami minta progres dalam penanganan masalah pidana pemilu. Sentra Gakumdu itu sudah memberikan banyak rekomendasi, tetapi pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu itu tidak ada satupun yang kemudian ditindaklanjuti
oleh Bareskrim Mabes Polri. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami undang juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Tidak hadir ya, Demokrat ya. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3. Yang saya hormati Saudara calon Kapolri Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan SH MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Insafes, media cetak ataupun media elektronik. Terima kasih atas kesempatannya yang disampaikan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini pada saat fit and proper test yang selama ini saya membaca ataupun mengikuti track record dari Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan. Ada dua hal, yaitu positif dan negatif. Ini harus saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Yang positif dan yang negatif. Ini merupakan cerminan dari seorang Kapolri yang akan memimpin polisi tertinggi di Indonesia ini. Yang pertama, yang positif saya sampaikan adalah memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang baik. Siswa terbaik lulusan Akpol 1983 yang menjadi 5 besar, baik SPTIK, Sisvemti, dan Lemhanas, dan pernah menjadi ajudan presiden ataupun wakil presiden pada saat itu Megawati tahun 1999 dan 2001. Pernah jadi ajudan presiden juga, yang saya katakan tadi 1999-2001 adalah wakil presiden, 2001-2004 adalah presiden Megawati, dan brigadir jenderal pada usia 43 tahun. Dan saya memberikan ekspresi ini pada saat umur 43 tahun sudah menjadi brigadir jenderal. Pengalaman sebagai pimpinan, pernah jadi Kalimdikpol dan sampai saat ini Kadit Propam, Kadit Binkum, Kepala Selapa Polri, Kapolda Bali, Kapolda Jambi, Kapolres Bogor, dan Kapolsek Tanjung Karang Barat. Dan dikenal memiliki jaringan yang luas dan baik di kalangan politisi, TNI, LSM, Ormas, dan media, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dalam progresif saat menjadi pimpinan di berbagai instansi dan lingkup Polri. Ini hal yang positif. Dan saya sampaikan juga hal yang negatif, yaitu peningkatan kekayaan sebanyak 17,91 miliar 5 tahun 2008 dan 2013. Dan pada 2010 diterbitkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki transaksi rekening tidak wajar. Dan ini sudah dibantah oleh Bareskrim yang disampaikan oleh teman kita dari fraksi PDI tadi, dan sudah terbantahkan dengan surat ini. Saya menilai nilai positif lebih tinggi daripada nilai negatif. Saudara sekalian, yang saya pertegas dalam fit and proper test saat ini adalah, jujur saya katakan, isu yang selama ini pada saat pemilu bahwa saudara Komjen Budi Gunawan tidak berpihak kepada calon kami, tetapi dalam posisi memilih pemimpin terbaik ini, jujur saya katakan kami sangat akomodatif. Kita menyampingkan pada saat pilkada, pilpres dulu dengan pada saat memimpin seorang calon perwira tinggi untuk menjabat menjadi Kapolri. Saudara sekalian,
ada 3 hal lagi pimpinan yang saya pertanyakan, barangkali bisa dijawab oleh calon Kapolri. Yang pertama, jika saudara calon terpilih sebagai Kapolri, bagaimana sikap saudara calon dalam mengenangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, teman, kolega, atau orang-orang dekat lainnya? Itu yang pertama. Yang kedua, perlu juga saya sampaikan yang selama ini marak kita dengar. Apa penjelasan saudara dengan wacana Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri? Yang terakhir, perlu juga saya sampaikan, apakah saudara calon dapat berkomitmen untuk melakukan good governance, termasuk menciptakan indikator kinerja kepolisian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran HAM, perjudian, narkotik, korupsi, teroris, dan semua jenis kejahatan dan perbuatan yang tercela. Saya rasa pimpinan, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dijawab dengan jelas oleh calon Kapolri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada calon Kapolri Komisaris Jenderal Andes Budi Gunawan, SH MSI. Bapak Ibu anggota Komisi 3, kita memasuki agenda berikutnya, tanya jawab yang tadi telah disepakati per fraksi satu. Kami awali dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Selamat pagi. Dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di sini dan melakukan fit and proper test. Saudara calon Kapolri yang saya hormati, suasana pagi ini dalam fit and proper test ini, saya merasa ada perasaan yang lain, karena saya sebagai pribadi sudah mengikuti fit and proper test untuk Kapolri keempat, termasuk saudara calon saat ini. Jadi dari fit and proper test sebelum-sebelumnya, pagi ini ada perasaan yang berbeda, yang lain. Ada sedikit kegalauan juga. Tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini adalah fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunjukkan kepada bangsa ini kenyataan dalam penegakan hukum di Republik ini. Saudara calon yang saya hormati, saya melihat bahwa surat yang tadi saudara acungkan dan saya baca, ini adalah produk hukum dari sebuah institusi yang juga penegak hukum utama di Republik ini. Saya kok merasa galau, ganjil, bahwa kemarin kami mendengar, melihat, menonton di televisi saudara calon Kapolri dijadikan tersangka. Kemudian pagi ini dalam fit and proper test saya membaca sebuah produk hukum bahwa kasus rekening gendut itu sudah selesai dan sudah dilakukan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum resmi juga, yaitu institusi kepolisian lewat Badan Reserse Kriminal. Jadi di dalam benak saya kok aneh. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan saya kepada saudara, bahwa apabila saudara menjadi Kapolri nanti, bagaimana saudara membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum supaya hal yang terjadi hari ini, kontradiksi kemarin berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara tersangka, sementara persoalan yang itu juga tahun 2010 sudah ada produk hukumnya bahwa saudara dinyatakan tidak bersalah. Ini soal yang saudara katakan tadi,
krisis confidence dan trust dari masyarakat. Ini orang melihat, orang menonton. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian hal yang kedua, perasaan menjadi tersangka tentu tidak enak. Sebagai pribadi, kehormatan pribadi, nama baik, keluarga, istri, anak, keluarga besar, semua menjadi terpukul. Sebagai informasi, mungkin saudara sebagai polisi profesional juga tahu bahwa mentersangkakan orang juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Mentersangkakan orang dengan cara yang tidak profesional, mentersangkakan orang karena pesanan, karena kepentingan, juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, saya juga ingin minta penjelasan, jika saudara dipercaya menjadi Kapolri, apa terobosan saudara? Karena saudara pernah mengalami bagaimana menjadi seorang tersangka, sehingga melakukan terobosan-terobosan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk institusi yang akan saudara pimpin. Oleh sebab itu, saudara, saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat juga mendapat SMS yang baru masuk 5 menit yang lalu. Saya bacakan SMS ini. Suara rakyat, tolong ditanyakan komitmen penuntasan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi Polri. Salah satunya kasus korupsi PLTA Asahan dengan tersangka Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak yang sudah tersangka selama 1,5 tahun, namun tidak tuntas walau sudah 3 Kapolda berganti, sementara 5 tersangka lain anak buah Bupati dalam kasus yang sama sudah diadili. Artinya ini, bahasa ini contoh dari apa yang dibahas di televisi kemarin, bahwa seseorang bisa menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa ada kejelasan ujungnya kemana. Ini juga menjadi bagian kenyataan penegakan hukum di Republik ini. Dan saudara sebagai calon orang nomor 1 di institusi Polri, saya minta penjelasan apa terobosan saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu aja ya, seluruh fraksi ya. Kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua, saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan anggota Komisi 3. Kalau kita lihat paparan saudara calon tadi, hanya satu kata, luar biasa. Ya. Apalagi pada poin pembentukan Satgasus, pada poin 4, Satgasus libas preman. Ini pasti DPP Golkar pasti aman kalau di jalan. Ya. Saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, ada 2 peristiwa paling tidak hari ini yang kita hadapi dan menjadi realitas dalam fit and proper yang kita lakukan. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Herman Heri tadi, saya sudah mengikuti 3 Kapolri di sini, dan ini adalah suatu realitas yang lain dari sebelumnya. Yang pertama adalah realitas yang menjadi peristiwa hukum. Ya. Sulit ditepis dan dipungkiri bahwa penetapan atau pengumuman saudara calon oleh KPK itu bermuatan politis karena momentumnya bertepatan dengan waktu saudara menjalani fit and proper, sehingga ada kesan ada upaya penjegalan di sini. Namun sulit juga dibantah kalau KPK sudah menetapkan tersangka kepada seseorang, itu pasti dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup atau alat bukti yang cukup. Itu realita kita. Nah, sekarang peristiwa politik. Tidak ada juga yang bisa membantah bahwa proses yang sedang kita jalani ini adalah karena adanya surat presiden yang mencalonkan saudara sebagai calon Kapolri. Dan ini tidak bisa kita hentikan dengan begitu saja
proses fit and proper ini kalau Presiden tidak menarik suratnya kembali. Karena surat itu sudah dibacakan di paripurna, lalu proses selanjutnya kita sudah melakukan kunjungan lapangan, dan terakhir nanti akan dibacakan kembali di paripurna, disetujui atau tidak disetujui. Surat Presiden jelas bahwa Presiden meminta persetujuan DPR atau Komisi 3 untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Saudara sebagai Kapolri yang baru. Saya dan kita semua mungkin tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi ya, antara istana dan Teguh Umar. Karena yang kita dengar hanya rumor. Ya. Sesungguhnya calon Kapolri tidak hanya BG yang dijagokan. Saudara calon yang namanya Budi Gunawan ini, ada lagi calon-calon kuat lainnya yang didukung oleh juga orang-orang kuat. Ya. Rumor yang beredar, saudara calon didukung oleh PDIP dengan tekanan gas yang pol. Dan ada calon lagi, sesungguhnya Presiden punya calon juga, yang namanya tidak perlu saya sebutkan dan sudah santer di mana-mana. Dan ada partai pendukung KIH juga atau Presiden juga yang menjagokan figur lain. Jadi kalau kita mengait antara peristiwa yang terjadi, ini bisa betul dan bisa tidak. Bagi PDIP barangkali ini kami sebagai atau saya sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, sebagai partai di luar pemerintahan, tentu hanya menduga-duga apa sesungguhnya yang terjadi dalam. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, karena sesungguhnya teman kita yang menjadi ini, ya, Saudara Trimet kalau nggak salah. Tapi kemudian yang jadi teman kita juga anggota Komisi 3, ya syukurlah. Nah kali ini untuk Kapolri tentu ada perhitungan-perhitungan khusus. Nah inilah yang membuat kemudian orang menduga-duga dan menyeret ini menjadi peristiwa politik. Harapan saya sesungguhnya tidak ada kaitan dengan itu. Nah saudara calon yang saya hormati, saya hanya berharap dalam fit and proper ini, dalam peristiwa ini setelah saudara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Baik, terima kasih kepada calon Kapolri Komisaris Jenderal Andes Budi Gunawan, SH MSI. Bapak Ibu anggota Komisi 3, kita memasuki agenda berikutnya, tanya jawab yang tadi telah disepakati per fraksi satu. Kami awali dari fraksi PDI Perjuangan. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 3 yang saya banggakan. Selamat pagi. Dengan pertolongan Allah yang Maha Kuasa kita bisa berkumpul di sini dan melakukan fit and proper test. Saudara calon Kapolri yang saya hormati, suasana pagi ini dalam fit and proper test ini saya merasa ada perasaan yang lain, karena saya sebagai pribadi sudah mengikuti fit and proper test untuk Kapolri keempat, termasuk saudara calon saat ini. Jadi dari fit and proper test sebelum-sebelumnya, pagi ini ada perasaan yang berbeda, yang lain. Ada sedikit kegalauan juga. Tetapi saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, saya percaya bahwa semua yang terjadi hari ini adalah fakta. Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menunjukkan kepada bangsa ini kenyataan dalam penegakan hukum di Republik ini. Saudara calon yang saya hormati, saya melihat bahwa surat yang tadi saudara acungkan dan saya baca, ini adalah produk hukum dari sebuah institusi yang
juga penegak hukum utama di Republik ini. Saya kok merasa galau, ganjil bahwa kemarin kami mendengar, melihat, menonton di televisi saudara calon Kapolri dijadikan tersangka. Kemudian pagi ini dalam fit and proper test saya membaca sebuah produk hukum bahwa kasus rekening gendut itu sudah selesai dan sudah dilakukan penyelidikan oleh lembaga penegak hukum resmi juga, yaitu institusi kepolisian lewat Badan Reserse Kriminal. Jadi di dalam benak saya kok aneh. Nah, kemudian ini menjadi pertanyaan saya kepada saudara, bahwa apabila saudara menjadi Kapolri nanti, bagaimana saudara membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum supaya hal yang terjadi hari ini, kontradiksi kemarin berita dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa saudara tersangka, sementara persoalan yang itu juga tahun 2010 sudah ada produk hukumnya bahwa saudara dinyatakan tidak bersalah. Ini soal yang saudara katakan tadi, krisis confidence dan trust dari masyarakat. Ini orang melihat, orang menonton. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Kemudian hal yang kedua, perasaan menjadi tersangka tentu tidak enak. Sebagai pribadi, kehormatan pribadi, nama baik, keluarga, istri, anak, keluarga besar, semua menjadi terpukul. Sebagai informasi, mungkin saudara sebagai polisi profesional juga tahu bahwa mentersangkakan orang juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Mentersangkakan orang dengan cara yang tidak profesional, mentersangkakan orang karena pesanan, karena kepentingan, juga sering dilakukan oleh lembaga kepolisian. Oleh sebab itu, saya juga ingin minta penjelasan, jika saudara dipercaya menjadi Kapolri, apa terobosan saudara? Karena saudara pernah mengalami bagaimana menjadi seorang tersangka, sehingga melakukan terobosan-terobosan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang untuk institusi yang akan saudara pimpin. Oleh sebab itu, saudara, saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat juga mendapat SMS yang baru masuk 5 menit yang lalu. Saya bacakan SMS ini. Suara rakyat, tolong ditanyakan komitmen penuntasan kasus korupsi yang ditangani oleh institusi Polri. Salah satunya kasus korupsi PLTA Asahan dengan tersangka Bupati Toba Samosir Kasmin Simanjuntak yang sudah tersangka selama 1,5 tahun, namun tidak tuntas walau sudah 3 Kapolda berganti, sementara 5 tersangka lain anak buah Bupati dalam kasus yang sama sudah diadili. Artinya ini, bahasa ini contoh dari apa yang dibahas di televisi kemarin, bahwa seseorang bisa menjadi tersangka bertahun-tahun tanpa ada kejelasan ujungnya kemana. Ini juga menjadi bagian kenyataan penegakan hukum di Republik ini. Dan saudara sebagai calon orang nomor 1 di institusi Polri, saya minta penjelasan apa terobosan saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tampung dulu aja ya, seluruh fraksi ya. Kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua, saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan anggota Komisi 3. Kalau kita lihat paparan saudara calon tadi, hanya satu kata, luar biasa. Apalagi pada poin pembentukan Satgasus, pada poin 4, Satgasus libas preman. Ini pasti DPP Golkar pasti aman kalau dijaga. Ya. Saudara calon yang saya hormati, kawan-kawan sekalian, ada 2 peristiwa paling tidak hari ini yang kita hadapi dan menjadi realitas dalam fit and proper yang kita lakukan. Sebagaimana disampaikan oleh saudara Herman Heri tadi,
Saya sudah mengikuti 3 Kapolri di sini, dan ini adalah suatu realitas yang lain dari sebelumnya. Yang pertama adalah realitas yang menjadi peristiwa hukum, ya. Sulit ditepis dan dipungkiri bahwa penetapan atau pengumuman saudara calon oleh KPK itu bermuatan politis, karena momentumnya bertepatan dengan waktu saudara menjalani fit and proper, sehingga ada kesan ada upaya penjegalan di sini. Namun sulit juga dibantah kalau KPK sudah menetapkan tersangka kepada seseorang, itu pasti dilengkapi dengan bukti-bukti yang cukup atau alat bukti yang cukup. Itu realita kita. Nah, sekarang peristiwa politik. Tidak ada juga yang bisa membantah bahwa proses yang sedang kita jalani ini adalah karena adanya surat presiden yang mencalonkan saudara sebagai calon Kapolri. Dan ini tidak bisa kita hentikan dengan begitu saja. Proses fit and proper ini kalau presiden tidak menarik suratnya kembali. Karena surat itu sudah dibacakan di paripurna, lalu proses selanjutnya kita sudah melakukan kunjungan lapangan, dan terakhir nanti akan dibacakan kembali di paripurna, disetujui atau tidak disetujui. Surat presiden jelas bahwa presiden meminta persetujuan DPR atau Komisi 3 untuk memberhentikan dengan hormat saudara Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat saudara sebagai Kapolri yang baru. Saya dan kita semua mungkin tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi, ya, antara istana dan Teguh Umar. Karena yang kita dengar hanya rumor, ya. Sesungguhnya calon Kapolri tidak hanya BG yang dijagokan. Saudara calon yang namanya Budi Gunawan ini, ada lagi calon-calon kuat lainnya yang didukung oleh juga orang-orang kuat. Rumor yang beredar, saudara calon didukung oleh PDIP dengan tekanan gas yang pol. Dan ada calon lagi, sesungguhnya presiden punya calon juga, yang namanya tidak perlu saya sebutkan dan sudah santer di mana-mana. Dan ada partai pendukung KIH juga atau presiden juga yang menjagokan figur lain. Jadi kalau kita mengait antara peristiwa yang terjadi, ini bisa betul dan bisa tidak. Bagi PDIP barangkali ini kami sebagai, atau saya sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, sebagai partai di luar pemerintahan, tentu hanya menduga-duga apa sesungguhnya yang terjadi dalam. Kalau soal Jaksa Agung, PDIP kemudian harus merelakan posisinya, karena sesungguhnya teman kita yang menjadi ini, ya, saudara Trimet kalau nggak salah. Tapi kemudian yang jadi teman kita juga anggota Komisi 3, ya syukurlah. Nah, kali ini untuk Kapolri tentu ada perhitungan-perhitungan khusus. Nah, inilah yang membuat kemudian orang menduga-duga dan menyeret ini menjadi peristiwa politik. Harapan saya sesungguhnya tidak ada kaitan dengan itu. Nah, saudara calon yang saya hormati, saya hanya berharap dalam fit and proper ini, dalam peristiwa ini setelah saudara ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, saya berharap saudara tetap tegar mengikuti proses hukum yang setelah lagi akan berjalan, dan dalam peristiwa politik saya pastikan kami di Komisi 3 dan DPR akan tetap melanjutkan fit proper ini sampai selesai, dan kita akan bacakan di paripurna besok. Selanjutnya terserah presiden apakah saudara akan tetap dilantik menjadi Kapolri atau ada perubahan lain. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan
dari fraksi Partai Gerindra. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Gerindra tidak akan mengomentari hal yang terjadi pada saat ini terhadap Saudara Kapolri, walaupun kami juga banyak mendapatkan protes dari konstituen kami, kenapa kami mengikuti atau tetap melanjutkan mengikuti fit and proper test calon Kapolri pada hari ini. Namun kami sudah sampaikan kepada konstituen kami bahwa yang pertama, fraksi Partai Gerindra tetap menganut asas praduga tak bersalah, itu yang pertama. Yang kedua, karena prosedurnya adalah prosedur yang benar, sehingga kami tetap ikuti dan lalui sampai selesai. Oleh karena itu, kami tidak mau menyimpang dari maksud dan tujuan fit and proper test hari ini. Kami akan menanyakan beberapa hal yang menyangkut visi dan misi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Yang pertama adalah kalau tadi Saudara calon Kapolri sudah menyampaikan ada kiat-kiat khusus untuk menangani soal antisipasi ego sektoral di kepolisian. Hal yang kami mau tanyakan adalah bagaimana strategi atau antisipasi Saudara dalam antisipasi khususnya menangani konflik yang terjadi karena ego angkatan seperti yang pernah terjadi antara TNI dan Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila Saudara menjadi Kapolri, bagaimana sikap Saudara tentang penyidik-penyidik kepolisian yang sudah terlalu lama di institusi lain seperti di KPK dan lain-lain yang mungkin perlu diadakan penyegaran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kami memintakan komitmen kepada Saudara apabila menjadi calon Kapolri bahwa Saudara adalah Kapolri dari semua pihak, sehingga kami meminta kepada Saudara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden agar Polri bersikap netral, karena kejadian yang kemarin-kemarin kami sudah sangat rasakan ketidaknetralan Polri. Ditambah lagi bahwa kami minta progres dalam penanganan masalah pidana pemilu. Sentra Gakumdu itu sudah memberikan banyak rekomendasi, tetapi pelanggaran-pelanggaran pidana pemilu itu tidak ada satupun yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Demikian Pak dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami undang juru bicara dari fraksi Partai Demokrat. Tidak hadir ya, Demokrat ya. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 beserta anggota Komisi 3. Yang saya hormati Saudara calon Kapolri Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan SH MSI beserta jajarannya. Yang saya hormati Insafes, media cetak ataupun media elektronik. Terima kasih atas kesempatannya yang disampaikan kepada juru bicara dari Partai Amanat Nasional. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan dalam forum yang berbahagia ini pada saat fit and proper test yang selama ini saya membaca ataupun mengikuti track record dari Komjen Polisi Dr. Andes Budi Gunawan. Ada dua hal, yaitu positif dan negatif. Ini harus saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Yang positif dan yang negatif. Ini merupakan cerminan dari seorang Kapolri yang akan memimpin polisi tertinggi di Indonesia ini. Yang pertama, yang positif saya sampaikan adalah memiliki kemampuan intelektual dan akademik yang baik.
siswa terbaik lulusan Akpol 1983 yang menjadi 5 besar, baik SPTIK, Sisvemti, dan Lemhanas, dan pernah menjadi ajudan presiden ataupun wakil presiden pada saat itu Megawati tahun 1999 dan 2001. Pernah jadi ajudan presiden juga, yang saya katakan tadi 1999-2001 adalah wakil presiden, 2001-2004 adalah presiden Megawati. Dan brigadir jenderal pada usia 43 tahun. Dan saya memberikan ekspresi ini pada saat umur 43 tahun sudah menjadi brigadir jenderal. Pengalaman sebagai pimpinan, pernah jadi Kalimdikpol dan sampai saat ini Kadit Propam, Kadit Binkum, Kepala Selapa Polri, Kapolda Bali, Kapolda Jambi, Kapolres Bogor, dan Kapolsek Tanjung Karang Barat. Dan dikenal memiliki jaringan yang luas dan baik di kalangan politisi, TNI, LSM, Ormas, dan media, dan menghasilkan kebijakan-kebijakan baru dalam progresif saat menjadi pimpinan di berbagai instansi dan lingkup Polri. Ini hal yang positif. Dan saya sampaikan juga hal yang negatif, yaitu peningkatan kekayaan sebanyak 17,91 miliar 5 tahun 2008 dan 2013. Dan pada 2010 diterbitkan oleh majalah Tempo sebagai salah satu perwira tinggi Polri yang memiliki transaksi rekening tidak wajar. Dan ini sudah dibantah oleh Baraskrim yang disampaikan oleh teman kita dari fraksi PDI tadi, dan sudah terbantahkan dengan surat ini. Saya menilai nilai positif lebih tinggi daripada nilai negatif. Saudara sekalian, yang saya pertegas dalam fit and proper test saat ini adalah, jujur saya katakan, isu yang selama ini pada saat pemilu bahwa saudara Komjen Budi Gunawan tidak berpihak kepada calon kami, tetapi dalam posisi memilih pemimpin terbaik ini, jujur saya katakan kami sangat akomodatif. Kita menyampingkan pada saat pilkada, pilpres dulu dengan pada saat memimpin seorang calon perwira tinggi untuk menjabat menjadi Kapolri. Saudara sekalian, ada 3 hal lagi pimpinan yang saya pertanyakan, barangkali bisa dijawab oleh calon Kapolri. Yang pertama, jika saudara calon terpilih sebagai Kapolri, bagaimana sikap saudara calon dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, teman, kolega, atau orang-orang